Galeri ini akan jadi saksi perjuangan kita, Al. Hafif. 1 minggu Almera mengambil cuti menikah. Tepat hari ini, Senin pagi, ia sudah memulai aktivitasnya sebagai seorang dokter di rumah sakit umum. Walaupun pada akhirnya Almera harus menghadapi beragam pertanyaan dari teman sekantor mengenai 2 lelaki yang entah mengapa menjadi cerita baru dari perempuan itu. Ada beberapa orang yang menghargai dan memilih bungkam, ketimbang mempertanyakan mengapa bukan Atar yang menjadi suami bagi Almera. Namun Almera bersyukur, walaupun ia harus menerima banyak pertanyaan, tidak ada pandangan negatif mengenai sang suami yaitu Hafif. Tentu saja lelaki itu tidak bertampang kriminal, sehingga membuat mereka merasa Hafif mampu menjadi suami bagi Almera. Bahkan beberapa temannya memberikan support juga mengucapkan selamat, meskipun pernikahan mereka masih pernikahan secara agama. Untuk sementara waktu, Hafif sendiri sudah mengatakan kepada Almera bahwa ia belum punya waktu untuk mengurus pernikahan secara resmi, sebab deadline yang ia miliki benar-benar padat. Dan Almera memahami itu, sehingga ia pun memutuskan untuk menunggu. Tidak mendesak Hafif langsung menyegerakan pernikahan secara negara. Jam istirahat Almera habiskan sendirian di kantin rumah sakit, sembari menikmati makan siang. Baru saja ia mendudukkan diri di kursi pojok kantin. Ada panggilan masuk. Nama lelaki yang mulanya dinamai Mas Hafif, sekarang sudah berganti dengan suamiku. Ya, tentu saja Almera dengan senang hati mengakui Hafif sebagai suaminya. Ia tipe perempuan yang menyukai hal romantis. Bahkan ia tidak menampik perihal itu. Sebab Almera merasa bukan perempuan yang tertutup kepada pasangan. Apalagi sosok pasangannya adalah Hafif, lelaki yang sudah ia kenal dan menjadi suami. Maka halal ia bermanja-manja. Ia juga merupakan perempuan yang terkenal ramah di rumah sakit. Hanya saja sulit membaur. Dan ia juga penuh kelembutan. Setelah panggilan terhubung, Almera menguntai tawa terlebih dahulu, sampai ia mendengar suara keheranan dari seberang sana. "Kenapa kok ketawa?" tanya Hafif, setelah menyadari sang istri menguntai tawa lepas sebagai sapaan obrolan mereka berdua. "Agak aneh ya, biasanya kalau aku makan siang, gak ada panggilan istimewa dari seseorang. Tapi hari pertama dinas ada panggilan dari suami aku. Rasanya gimana gitu?" Hafif terkekeh mendengar ucapan yang dilontarkan oleh sang istri. "Masih gak sangka ya Al, kita sudah menikah." "Hehehe, iya mas." "Al di mana nih? Sudah makan siang belum?" "Ini baru banget duduk di kantin. Udah pesan makan siang sih, tapi belum datang." "Mas sendiri di mana? Sudah makan siang juga?" "Mas ada di galeri. Tadi sempat pulang ke rumah orang tua kamu sebentar. Sungkan terlalu lama di sana, kan gak ada kamu. Terus balik lagi ke galeri sampai siang ini." "Memang hari ini ada project wedding, Mas?" "Bukan hari ini sih, Al, tapi minggu depan." "Oh, ya udah. Kalau gitu aku balik dinas langsung mampir ke galeri boleh?" "Boleh, Al, datang aja. Galeri sempit ini kan tempat bisnis suami kamu." "Terus Mas makan siang apa? Bukannya tadi pagi nggak mau bawa bekal ke galeri?" "Tadi Mas pesan nasi padang." "Tenang aja, Al. Berarti aku gagal dong jadi istri kamu." "Kok gagal? Seharusnya aku yang masak. Ini jadinya Mas pesan makan di luar." "Ya Allah, nggak apa-apa, Al. Kita juga masih belajar. Belum sepenuhnya kamu punya waktu luang untuk memikirkan perkara makan siang, Mas." "Oh ya, gimana hari pertama kamu dinas setelah menikah? Pasti nervous banget dengan pertanyaan teman-teman di sana." Almera terkekeh. "Awalnya aku sempat takut juga ragu buat ketemu mereka. Alhamdulillahnya nggak ada yang memandang negatif ke aku. Walaupun aku gagal jadi pengantinnya Atar, justru banyak banget yang support. Mereka yakin kalau aku nggak salah pilih suami." "Ada aja ya Al, padahal Mas yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih Mas." "Ya udah, tadi Mas cuma ingin memastikan kamu aja. Sudah makan siang atau belum? Kebetulan ada beberapa proyek yang harus Mas diskusikan kepada tim. Kalau Mas sudahi panggilannya nggak apa-apa kan? Mas jangan lupa makan siang juga. Dan jangan lupa apa ya? Jangan lupa apa lagi?"
Tanya Hafif ingin tahu. Aduh lupa, jangan lupa aja deh setelah aku balik dinas. Aku langsung ke galeri. Mas jangan kemana-mana, kita pulang bareng. Oh iya mas sampai lupa. Rencananya mas mau bawa kamu ke rumah orang tua mas. Kita bermalam di sana gimana? Harus nginep. Kita balik aja deh mas, aku juga nggak bawa baju ganti. Baju adik di rumah bisa kamu pakai, pinjam sebentar ke mereka. Kita bertandang aja ya mas, jangan nginap. Jujur aja aku belum ada persiapan. Oke Al, insya Allah nanti kamu sampai ke galeri kita langsung ke rumah orang tua mas ya. Iya mas, kalau gitu aku harus bawa apa? Bawa apa ya? Gak usah bawa lah. Ih mas gimana sih? Aku menantu perempuan pertama di rumah orang tua kamu. Baru menikah loh, belum pernah ke sana. Terus tangan kosong. Mas Afif masa ngajarin aku yang gak baik? Hahaha, omongan kamu Al, mas gak ngajarin. Kan gak mungkin aku kesana dengan tangan kosong. Bawa buah aja kali ya Al, nanti beli di jalan arah ke rumah. Berarti aku dari rumah sakit kosong nih ya? Kosong aja. Kita beli bareng arah ke rumah Umi, sahut Afif. Oh ya udah sampai ketemu nanti sayang. Sayang ya, sip Al. Tawa mereka terdengar mengisi percakapan keduanya. Sampai kantin mulai ramai dan Almeira memilih untuk menyudahi panggilan di antara mereka berdua. Panggilan selesai. Almeira memandangi kontak yang ia namai suamiku, dengan senyuman yang terus mengisi sudut bibir. Ya, setelah panggilan berakhir, ia jadi malu sendiri, meskipun ada rasa bahagia yang menyelusup ke dalam dada. Rasanya seperti tidak nyata, tapi faktanya Hafif adalah pasangannya, suami dan juga teman hidup. Lelaki itu benar-benar bisa menjadi partner hidup dari awal pernikahan mereka. Almeira merasa bahwa Hafif adalah sosok lelaki yang bisa ia rangkul untuk menghadapi masa depan yang belum gamblang. Tapi katanya ujian hidup akan selalu ada saja. Almeira menaruh harapan besar pada pernikahannya kepada Hafif. Sama persis seperti harapan-harapan saat ia akan dinikahi Atar. Walaupun pada akhirnya beda orang, tapi yang Almeira ingin wujudkan adalah mimpinya bersama pasangan yang tepat. Ia pun meletakkan kembali handphone ke dalam saku jas, bersiap-siap menyantap makan siang yang telah tersaji di atas meja. Jangankan untuk menyiapkan menu makan siang bagi Hafif di galeri, untuk dirinya saja ia belum sempat. Selain belum terbiasa, Almeira juga tipe perempuan yang berpikiran modern sebelum menikah. Selagi bisa beli, masaknya kalau sudah muak makan di luar. Dokter Almeira. Hafif gagal naik ke lantai 2 ketika mendapati plat mobil yang sangat ia kenal masuk ke dalam area parkiran galeri. Itu adalah mobil milik Atar. Untuk apa lelaki ini datang kemari? Padahal Hafif masih ingat betul bagaimana membekasnya makian dari lelaki itu. Sebab pada akhirnya ia yang menikahi Almeira. Sampai langkah Hafif kembali mengarah pada pintu masuk, memastikan apakah yang datang itu adalah benar-benar Atar atau justru orang yang berbeda. Matanya terus menuju ke arah mobil tersebut sampai ia mendapati wajah Aisyah yang menyembul dari sebalik pintu mobil. Ia sampai keheranan, mengapa Aisyah mengunjungi galerinya. Bahkan ia tidak memiliki kedekatan sedikit pun dengan kekasih Atar yang sudah dinikahi oleh Atar beberapa waktu lalu. Siang, sapaan dari Aisyah ditunjukkan pada Hafif ketika ia yang membukakan pintu pada perempuan itu. Bisa bertemu dengan Pak Hafif. Apa beliau ada di galeri? Ya, saya sendiri. Ada apa Aisyah? Aisyah tampak kaget mendapati Hafif yang ternyata sudah bisa langsung ia temui. Ini bukan perusahaan besar Aisyah, jangan kaget kalau kamu langsung bisa bertemu dengan saya. Ujarnya pada Aisyah ketika mendapati reaksi kaget dari sang lawan bicara. Oh iya maaf, ia sedikit tergagap. Apakah Mas Hafif luang? Kita bisa ngobrol sebentar. Hafif mengangguk, tanda bahwa ia memiliki waktu luang untuk menerima kedatangan Aisyah di galeri. Ia pun langsung mempersilakan perempuan itu duduk di ruang tunggu. Tak lupa ia bawakan sebotol air mineral untuk perempuan itu. Wah, ternyata usaha Mas Hafif sudah besar saja ya, pujinya pada Hafif.
Kalau kamu bicara seperti itu, seakan-akan sudah mengenal saya saja. Sautnya akan ucapan Aisyah barusan. Perempuan itu tertawa kecil. Ya, Mas Atar selalu menceritakan Mas padaku kalau kami bertemu. Lalu kedatangan kamu kemari, ada hubungannya dengan Atar kah? Tanyanya langsung tanpa ada basa-basi lagi. Hafif menyadari ada tarikan nafas yang sangat berat dari perempuan di hadapan. Entah apa masalahnya, ia tidak tahu. Sebenarnya aku ingin tahu tentang Mas Atar dengan perempuan yang bernama Almeira. Aku terbang dari Palembang tadi pagi dan Mas Atar nggak bisa dihubungi sama sekali. Aku bingung. Tapi kamu bawa mobil Atar. Saya masih kenal plat nomornya. Berarti kalian sudah bertemu kan? Ya Mas, dia hanya memberikan mobil lalu pergi begitu saja. Mobil ini masuk dari mahar saat dia menikahiku. Jelas Aisyah serius. Lalu apa yang kamu ingin tahu dari sosok Almeira? Aku hanya ingin memastikan saja Mas, apa Mas Atar benar-benar tidak menikahi perempuan itu. Sampai detik ini pertanyaanku tidak dijawab sama sekali. Pandangan Hafif mengarah sebentar ke arah Aisyah, lalu dipalingkan pada objek yang berbeda. Kamu yang meminta Atar untuk membatalkan pernikahan itu? Hafif memberikan satu pertanyaan itu sebelum menjawab pertanyaan Aisyah. Aku hanya menantangnya, Mas. Aku ini kan istrinya. Aku berhak untuk menjaga statusku sebagai seorang istri. Kata-kata itu membuat Hafif merasa marah. Ya, marah. Bisa-bisanya Aisyah mengatakan hal seperti itu dengan gampang. Ya, Atar tidak menikahi Almeira dan perempuan yang tidak Atar nikahi sudah menjadi istri saya. Itu alasannya Atar tidak menyampaikan keadaan sebenarnya. Sudah bisa ditebak oleh Hafif. Bagaimana reaksi dari sosok Aisyah saat ini? Benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Betapa kagetnya Aisyah mendengar itu semua. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan itu semua. Karena selain tidak penting, kamu sudah berhasil membatalkan rancangan pernikahan Atar dengan Almeira. Masih diam. Aisyah tidak lagi buka suara. Dan harus kamu ketahui, mungkin saya sudah tidak dianggap sahabat oleh Atar. Dia tidak menerima kenyataan saya yang menggantikan posisinya masa itu. Aisyah memberanikan diri menatap Hafif. Untuk beberapa detik Hafif membalas tatapan itu. Namun dialihkan sampai ia mendapati sosok Almeira di halaman. Ia masih berdiri di dekat mobil tanpa berniat masuk ke dalam. Justru Hafif dan Almeira yang bertatapan intens. Seakan-akan sorot mata mereka minta dijelaskan dan juga bersedia menjelaskan. Selama perjalanan menuju ke rumah orang tua Hafif, tidak ada sedikit pun perempuan itu buka suara. Meskipun beragam pertanyaan mengisi gendang telinga Almeira. Namun ia memilih bungkam. Setelah ia mengetahui bahwa yang datang adalah Aisyah. Ini pertama kalinya Almeira bisa melihat artis cantik yang sudah menjadi istri dari Atar. Setelah beberapa waktu lalu mereka gagal bertemu yang menyebabkan ban mobil milik Almeira pecah. Mas gak undang Aisyah. Sama sekali Mas gak mengira kalau Aisyah akan datang ke galeri Al. Hafif masih tidak putus asa buka suara. Setelah pertanyaan basa-basinya benar-benar diabaikan. Gak mungkin kan Mas usir dia, sedangkan dia mau bertemu Mas. Almeira masih diam, bahkan duduknya sedikit miring, tidak menatap Hafif sama sekali. Kamu marah, Al, atau cemburu? Tanyanya lagi. Al, Mas tanya ke kamu. 1 detik, 2 detik, 5 menit. Ternyata Hafif masih tidak bisa mendengar jawaban dari sang istri. Lelaki itu berdeham. Tatapannya mengarah penuh pada sang istri setelah mobil berhenti di lampu merah. Mas minta maaf karena sudah menemui Aisyah tanpa izin dulu. Minta maaf banget. Ia meraih jemari Almeira namun dia tepis. Al, jangan marah dong, Mas kan sudah minta maaf. Ayo dijawab, Mas tunggu. Perempuan itu semakin memalingkan wajahnya dari Hafif. Masya Allah, ujar Hafif lirih, sembari menjalankan mobilnya kembali setelah lampu merah berakhir. Mobil terus melaju. Namun nyatanya tidak ada suara yang mengisi 2 orang di dalam mobil. Masalah ya Al. Hafif menoleh ke kanan, ke arah istrinya kembali. Enggak, jawabnya singkat. Posisinya tidak berubah sedikit pun. Pasti salah,
Kalau nggak salah, nggak mungkin kamu diamkan Mas gini. Hafif membuat jawaban sendiri setelah tidak puas mendengar jawaban Almeira. Ya, Mas yang salah. Terus Mas harus gimana biar kamu nggak ngambek dan abaikan Mas? Almeira mendesar nafas panjang. Tubuhnya terarah sedikit pada sang suami. Kalian bincang apa di dalam? Kelihatannya kamu kenal banget sosok Aisyah. Demi Allah, enggak Almeira. Mas memang tahu Aisyah adalah kekasih Atar. Tapi kami baru ketemu tadi. Ini pertemuan pertama Mas dengan Aisyah. Juga tidak ada percakapan yang membuat Mas dekat dengannya. Dia hanya menanyakan apakah kamu tetap dinikahi oleh Atar atau tidak. Kamu jawab apa? Mas jawab kamu istri Mas, bukan istri Atar. Sahutnya lembut. Diam-diam Almeira mengukir senyum. Hanya dirinya yang bisa merasakan betapa manis senyumannya saat ini.